Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Fajriana, NIM 1802154, absen 32 dari Penjas 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan Penjas, yang dimana di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengembangan kebugaran, pengembangan keterampilan, pengembangan emosi, pengembangan mental intelektual, pengembangan moral dan efektif ya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengembangan kebugaran. Nah, pengembangan kebugaran di sini yaitu dimana selain untuk mengembangkan kebugaran mulai dari fisik dan juga segi apapun dari tubuh untuk dikembangkan lagi gitu, mulai dari kelenturan dan sebagainya gitu ya. Dan poin yang selanjutnya yaitu ada keterampilan. Nah, dari sini itu pengembangan keterampilan itu selain kita bisa misalkan contohnya itu seperti ketika kita sudah terampil menggunakan gerakan satu. Nah, pengembangan keterampilan ini mencakup keseluruhan gitu untuk memperbaiki keterampilan yang lain selain dari yang tadi itu, mulai dari bisa berjalan, lari, melompat. Nah, keterampilan ini juga mencakup keseluruhannya gitu. Bisa jadi untuk memperbanyak keterampilan yang lainnya, ataupun kita juga bisa memberikan pengembangan keterampilan ini untuk memperluas gitu wawasan, mulai dari apa yang kita bisa misalkan yang kita bisa cuma satu. Nah, pengembangan keterampilan ini untuk memperbanyak keterampilan kita, misalkan dari 1 menjadi 4 ataupun 5 gitu ya. Nah, di sini juga ada pengembangan emosi. Pengembangan emosi di sini yaitu cara kita ataupun pengembangan mulai dari kita bisa berinteraksi dengan orang lain, ataupun untuk menjalin suatu perbincangan ataupun bersosial gitu dengan orang lain. Karena pengembangan emosi ini sangat penting gitu ya dalam Penjas. Selain untuk kita mengenal orang lain, kita bersosial dengan orang lain, kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, pengembangan emosi ini tujuannya itu untuk kesana gitu, agar kita tidak canggung gitu ketika mengenal orang-orang baru ataupun lingkungan baru di sekitar kita. Nah, pengembangan emosi ini bisa dijadikan suatu acuan gitu, agar kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara normal ataupun baik gitu ya. Dan selanjutnya di sini yaitu ada pengembangan mental dan intelektual. Nah, pengembangan mental dan intelektual ini yaitu dimana kita bisa melatih emosi, ataupun kita juga bisa menganalisis apa saja sih yang ada di lingkungan kita gitu. Kita bisa apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita. Nah, pengembangan intelektual ini, mental dan intelektual ini untuk tujuannya itu untuk kesana gitu, agar kita tidak salah gitu ya dalam menjalin suatu hubungan dengan orang lain gitu. Misalkan contohnya ketika ada teman kita yang ingin mengajak ngobrol, ataupun kita tahu nih tujuan dari dia mendekati itu apa gitu. Nah, mental dan intelektual ini untuk kesana gitu ya. Nah, di sini juga ada moral dan efektif. Nah, pengembangan moral dan efektif ini sebenarnya lingkungan gitu, ataupun pengembangan yang dididik oleh orang tua kita, mulai dari moral dan efektif gitu ya. Karena moral dan efektif ini berkaitan erat dengan lingkungan keluarga gitu. Karena perilaku si anak itu biasanya tercipta dari lingkungan keluarganya gitu. Karena si anak akan lebih mengenal lingkungan terlebih dahulu dari keluarganya. Nah, moral dan efektif ini sangat penting gitu ya, karena selain didikan dari orang tua, guru maupun lingkungannya gitu.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan, eh, dan mohon maaf juga kalau video ini kurang gitu ya, karena dikarenakan aliran yang kurang memadai gitu akibat mati lampu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.